Jangan bapak menjadi soleh sendiri, jangan omak menjadi soleha sendiri. Harus kusampaikan biarpun kasar bahasanya pak. Biarpun bapak sudah rajin sholat subuh berjamaah, tapi bapak tidak pernah merah muka bapak menengok bini bapak kekede tidak pakai jilbab. Bapak sudah rajin sholat subuh berjamaah, tapi anak gadis bapak yang SMA masih dibonceng orang malam minggu, bapak diam saja. Bapak sudah rajin ikut gerakan sholat subuh berjamaah, zikir, alhamdulillah, istiqomah, tapi tidak pernah merah mukanya. Anak lajangnya tak sholat, istrinya tak sholat, istrinya pun tak nutup aurat, dia diam saja. Itulah musibah terbesar satu dalam kehidupan ini. النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak Ibu semua keluargaku, kita ambil keberkahan acara ini untuk bersama-sama berharap mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sholawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha wa rasyama syamsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim.
yang sangat kita hormati dan kita muliakan, serta kita doakan kepada Allah senantiasa keberkahan kemuliaan dicurahkan kepada para alim, para ulama, asatidzah, ustazat, guru-guru kita. Wabil khusus hadir pada subuh yang penuh limpahan barokah ini Tuan Guru Mursyid kita yang turut hadir subuh yang mulia ini, yang Ustadz sudah lama mengenal beliau ini, ayahanda Tuan Guru daripada Tuan Guru. Tak enak saya ngomongnya, tapi Tuan Guru kita ini, maksud Ustadz yang mana? Yang dekat Ustadz dulu tadi, ayah saya ini. Tak enak saya ngomong nama beliau. 2000 berapa kita ayahanda dulu ke Jakarta? Masih ingat ayahanda dulu? Sama Bang Yuliesman dan kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah, lama tak berjumpa, masih sehat-sehat alhamdulillah. Dan juga ayahanda ini rupanya berkawan akrab juga dengan guru saya, Ustaz Mardin As-Siddiqi Hasibuan, pimpinan Pondok Pesantren Babul Hasanah. Tadi malam Ustaz Yuliesman masih nelpon saya, baru saja bertemu dengan adik beliau Ustaz Solahuddin dan juga tamatan Solatiyah Makkatul Mukarramah. Ayahanda juga saya dengar bersama dengan juga beliau-beliau orang-orang soleh. Doa kita keberkahan beliau ini dan juga tuan-tuan guru kita semua, mudah-mudahan kampung kita ini senantiasa Allah berikan curahkan rahmat dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan juga para imam masjid, baik masjid Darussalam serta segenap pengurus dan juga masjid musola yang lain. Saya dengar ini Pasir Pangarayan sudah banyak sekarang gerakan-gerakan subuh ahadnya, sehingga yang dikirim ke kami pada subuh ini pun Tuan Guru kita Ustaz Yuli Hesman, beliau pun ada di tempat lain, dan juga Ustaz kita Ustaz Sapri juga ada di tempat lain, dan sampai guru-guru kita yang lain juga di Kepenuhan, Rokan 4 Koto, Ujung Batu, dan juga di kecamatan-kecamatan lain. Semoga kekuatan ini sama dengan tema yang Bapak Ibu buat di spanduk kita ini, umat bersatu menjadi kuat. Mudah-mudahan kekuatan itu bisa senantiasa menjamur di Rokan Hulu, sehingga nanti kekuatan ini menjadikan keberkahan Allah turun ke Kabupaten Rokan Hulu ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat juga hadir bersama kita subuh yang mulia ini, bersama dengan saya dari Ujung Batu tadi, ayah ibu, ikut ibu kandung saya juga bergabung dengan ibu-ibu, istri saya juga ikut, anak saya satu ikut. Tak kalah pentingnya Bapak Ibu yang belum mengenal beliau ini, yang di depan kita ini Bapak Ibu adalah seorang yang bertugas di Polres Rokan Hulu, yang megang kamera yang di depan Ustadz. Sama kami dari Ujung Batu tapi beda armada, bawa mobil masing-masing, dengan tujuan supaya semakin banyak kita manfaatkan fasilitas-fasilitas dunia. Semoga Allah hitung senantiasa itu lipat ganda pahala. Amin. Beliau ini dinasnya di Polres Rokan Hulu sudah beberapa tahun belakangan. Beliau inilah yang membuat YouTube para ustadz-ustadz kita dari Ujung Batu dan juga kecamatan lain termasuk Pekanbaru dan Sumatera Barat, dari mana datang ke kecamatan-kecamatan kita. Doa Bapak Ibu semoga diijabah Allah. Orang yang sholat subuh, semoga beliau ini istiqomah, dimudahkan Allah senantiasa rezekinya, dan semoga orang-orang yang seperti ini juga tumbuh dari Pasir Pangarayan ini, orang-orang yang ikut andil dalam agama ini. Biasa saya naik mobil tuh kalau subuh Pak, kalau mengisi ke daerah Rokan sana itu biasa saya lari 120. Ke Pasir ini kalau ke Kota Tengah biasa saya lari itu 130. Gak bohong saya Bapak Ibu, masjid ini. Tadi Ustadz lari berapa? 90, 100. Kok nggak kencang Ustadz buat? Polisi di belakang, takut kena tilang Bapak Ibu. Dipantau saya dari belakang, nggak berani saya kencang-kencang. Apa maknanya?
Begitulah kalau sudah mulai ikut orang-orang yang berbagai macam lapisan masyarakat cinta kepada agama ini, Ustadz pun sudah mulai tetap aman, nyaman kalau kita ikut andil sesuai kemampuan kita masing-masing. Saya yakin di mobil beliau ada pistol. Kalau sempat ada yang macam-macam di ramah samu tadi, itu selesai dibuat beliau semua. Selama ini tidak ada mengawal-ngawal Pak. Kadang main tunggal, kadang ada supir, kadang tak ada. Maka kemudian itu semua Allah yang menggerakkan. Doa kita subuh ini, semoga semua lapisan masyarakat ambillah andil dalam agama ini sesuai bidang kemampuan kita masing-masing. Saya dikasih Allah sedikit ilmu, bisa bertausiah, doakan panjang umur sampai meninggal. Saya tausiah terus Bapak Ibu. Beliau tak bisa tausiah, Bapak tak bisa tausiah, pikirkan, Pak Ustaz, saya tausiah tak bisa, merekam pun tak bisa, YouTube saya tak pandai. Bapak, apa yang bisa Bapak sumbang ke agama ini? Belikan nasi kotak setiap subuh, karena duit Bapak banyak. Yang susah itu sudah tak menyumbang kamera, tak pandai ceramah, tak pandai asik mengkompori orang supaya datang, jangan sholat subuh kalian. Itu bilangnya. Itulah yang cilako itu namanya Bapak ini. Pagi subuh ini di WA sama Ustadz Firdaus saya semalam Bapak Ibu, Ustadz, tempat Ustadz ceramah itu udah tahu kan? Sudah, saya bilang. Masjid Darussalam itu sudah kali ketiga nih saya mengisi di sini. Hari-hari besar Islam, kalau subuh baru kali ini saya mengisi di sini. Saya tahu 99,9% ini semua adalah orang kita, alat kita. Bahasa Mandailing ceramahnya insya Allah menghadapi. Bisa Bapak Ibu? Yang sekian persen ini yang bingung saya nanti. Kalau saya buat bahasa Mandailing, termasuk Bang Putra ini nanti bingung dia. Apa ceramah ini pikirnya? Kita buat ibu-ibu bahasa Mandailing atau bahasa Indonesia? Ibu bilang bahasa Indonesia. Bapak? Kalau dicampur nanti agak payah dia. Iya Bapak Ibu? Terasa di purba, sudah Mandailing. Kameramen kita bingung nanti. Bahasa Mandailing aja. Nanti kita buat forum khusus ceramah Mandailing. Kali ini kolaborasi Mandailing ada, Indonesia ada. Cocok. Ada temanya enggak? Enggak ada Pak ya. Baik. Kita awali Bapak Ibu pertemuan ini, Ustadz tidak akan lebih menyampaikan dari 3 perkara saja. Ketua pengurus Masjid Darussalam sudah menyampaikan, habis tausiah jangan pulang dulu. Asal sudah diiming-imingi ada makan, langsung terpikir kita, ceramah ini bukan intinya, yang penting makan pagi. Kan itu sudah baik. Tapi bagaimanapun ceramah kita dulu, isi rohani, nanti baru isi jasmani. 3 saja Bapak Ibu. Pertama, kesan kita pemula berjumpa Bapak Ibu begini. Hafal ndak ayat Oma beserta ayat tafsir, kalaupun tak tafsir artinya lah, tentang surah Al-Adiyat. Hafallah ya kan Bapak Ibu? Udah lama kita di SSB. Saya ingin memulai kajian ini dari situ dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'adiyati dhabaha fal muriyati qadaha fal mughirati subaha fa azarna bihi naq'a. Sampai di situ Bapak Ibu. Kalau kita telusuri, kita baca baik-baik, tak usah pun paham tafsir, nanti Bapak Ibu baca Quran terjemah, nanti Bapak Ibu mikir, rasa-rasanya apalah gunanya Allah ceritakan di surah Al-Adiyat ini, cerita tentang kuda yang lari kencang. Larinya pun kencang, Allah sebutkan bukan di waktu siang, bukan pula di waktu malam, tapi Allah sebutkan di waktu subuh Bapak Ibu. Lalu terpikirlah orang Pasir Pangarayan termasuk Ustadz hari ini, apa tidak mubazir ayat itu menjelaskan tentang masalah kuda? Masih banyak lagi hukum yang perlu dijelaskan. Masalah yang lain kah? Masalah yang lain lagi? Masalah yang lebih penting lagi. Kenapa harus kuda Bapak Ibu? Rupanya lewat kami dari ujung Batu menuju Pasir Pangarayan, tidak kuda kami berjumpa.
Ayam berjumpa di jalan, kucing berjumpa di jalan, di oka paling banyak anjing. Mohon maaf Bapak Ibu. Maksudnya Pak Ustaz, kutanya ayah Oma, kucing wajib tidak sama dia sholat subuh? Tidak kan Bapak Ibu? Kira-kira kambing wajib tidak dia sholat subuh? Tidak. Ayam tidak. Anjing mohon maaf wajib tidak Bapak Ibu sholat subuh? Anjing, ayam, kucing. Berangkat saya tadi subuh ke sini jam 4:02. Kira-kira di setengah-5 kami di perjalanan banyak jumpa makhluk-makhluk itu, padahal dia tidak wajib sholat subuh. Maksudnya Pak Ustaz, makhluk yang tak wajib sholat subuh saja dia menghargai Allah, cepat dia bangun. Kawan sudah bernama manusia, Islam pula bangunnya selalu jam 7. Mana lebih hina dia daripada kambing? Kok takut pula Bapak jawabnya? Ini kan pertanyaan Ustaz ini. Wal adiyati dhabaha fal muriyati qadaha. Rupanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini seekor kuda perang. Biarpun dia tidak punya kewajiban untuk sholat subuh, tapi kalau tuannya ngomong, kuda bangun engkau, kita akan berperang melawan orang-orang kafir yang menyekutukan Allah. Apa kata kuda ini? Biarpun dia tak pandai ngomong persis macam manusia, dia tegak, dia tak ambil wudhu, tapi kemudian ketika tuannya naik ke tunggangan, dia lari kencang sampai berapi-api kakinya menempel dengan tanah. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Kuda saja, biarpun dia tak wajib sholat, tapi kalau diajak untuk memusuhi musuh-musuh Allah, berperang di jalan Allah, dia bangun Bapak Ibu. Orang KIT2 ini banyak yang sudah mengatakan 20 tahun Islam, tapi ketika sudah ada gerakan subuh, jangankan dia dukung, datang pun dia tak pernah Bapak Ibu. Tapi di sini alhamdulillah Pak Khalifah dekatnya tanah wakaf, saya tengok dah jauh-jauhnya. Dah pun ke masjid dia besok begitu disolatkan di sini dah ada ambulan, langsung saja lewat pagar langsung tanamkan di situ, selesai. Subuh ini mereka dengar nak ceramah nih Pak Ustaz. Yang ikut gerakan subuh dengar, yang tak ikut pun gerakan subuh dengar, yang tak sama sekali pun ikut dengar, yang kadang-kadang datang pun dengar. Lalu mereka hari ini apa kata mereka sama Allah? Kalau seandainya ada kesempatan ya Allah, rasa-rasanya iya menengok gerakan subuh itu luar biasa. Kalau bisa harta ada, infakkan semua. Kalau seandainya bisa ikut lagi, kalau bisa hidupkan balik ya Allah. Tapi tidak bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Maka Allah sebutkan innal insana, sesungguhnya manusia itu adalah khuliqa, diciptakan. Biarpun dia dari sesuatu yang hina, tapi Allah jaminkan insan, manusia itu adalah sebaik-baik daripada ciptaan Allah. Ibu bapak tengok dulu sarang putih ini. Saya dibanding dengan kambing, mana saya lebih bagus Bapak Ibu? Mana bisa dibandingkan Pak Ustaz? Ustaz kan gak ada jenggotnya. Oke, jangan tersinggung Bapak. Coba tengok ibu bapak-bapak yang ada jenggotnya, bandingkan dengan kambing, mana lebih bagus? Jangan tersinggung Bapak. Maksudnya supaya kita paham. Rupanya biarpun kalian tengok Ustadz nih hitam, kemudian saya nih tinggi pun tidak, saya nggak ganteng, saya nggak tampan, asal dia bernama manusia, cacat pun fisiknya, tidak akan pernah dia lebih hina, lebih rendah dibandingkan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Burung merah cantik nampak, tapi cantiknya hanya sekedar dilihat. Biarpun cantik, tak ada manusia yang mau jadi burung merah Bapak Ibu. Apa sebab? Karena mulianya manusia adalah dijamin sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu kajian kita akan masuki. Yang terpenting mengaji ini adalah diamalkan. Itu yang penting Bapak Ibu, diamalkan. Sekarang jam 5 lewat. Itu mati jam apa itu? Mana yang betul nih Pak? Apa nanti tandanya Pak? Bunyi dia ya? Habis, suruh ya Pak?
Penting nanti kalau sudah habis waktunya, Bapak Ibu kode saja, batuk saja 3 kali, tahu saya itu. Itu tahu saya nanti Bapak Ibu. Kalau saya ikuti jam yang di belakang, ini nggak akan selesai Bapak Ibu. Karena dia jam 5:05 baru. Mati ya Pak. Kalau Bapak ada duit nanti tolong sumbangkan dulu Pak. Baterai 1 dari. Ini bisa membisu Ustadz besok bahaya kami di Ustadz Pak. Kalau saya tengok terus itu, nggak siap nanti. Ada kebiasaan para sahabat Nabi, selalu kita sering berjumpa dengan Nabi. Kebiasaan para sahabat itu, asal jumpa dengan Nabi, banyak bertemu kita dengan hadis. Para sahabat suka bertanya ataupun meminta nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Pak Ustadz, sama dengan kita hari ini Pak. Makin banyak kita belajar kepada orang yang lebih paham dan yang lebih tua usianya dengan kita, maka kita pun akan semakin terbuka cakrawala berpikir kita. Bukan tak hebat-hebat Ustadz Pasir Pangarayan ini. Kenapa harus dari ujung batu Ustadznya? Supaya berbeda metode penyampaiannya. Tidak tahu dari lisan siapa yang masuk ke hati kita, maka diundanglah Ustadz yang bervariasi gaya berceramahnya. Kalau Ustadz Sulaiman beda ceramahnya, macam Ustadz Somad ya. Kalau Sarangguti entahlah dari mana-mana. Dibilang orang mirip Ustadz Somad Ustadz. Beliau yang mirip sama saya. Saya bilang begitu Bapak Ibu. Gaya itu tidak bisa dibuat-buat, alami dia Bapak Ibu. Nah, saya berjumpa dengan Pak Khalifah. Kalau saya bersih hati, pasti saya, Pak Khalifah, berikan saya nasihat ayahanda. Dikasih nasihat. Apakah membuat saya menjadi hina? Tidak Bapak Ibu. Berjumpa dengan orang tua kita, minta nasihat. Berjumpa dengan yang lebih tua dari kita, minta nasihat. Berjumpa dengan orang-orang yang lebih tinggi ilmunya dari kita, minta nasihat. Orang yang minta nasihat ini pun sering dilakukan pada zaman sahabat ketika Nabi kita masih hidup. Inilah kaji kita pada subuh ini. Ada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Siapa namanya ibu-ibu? Ini hebatnya Pasir Pangarayan nih. Ibu ditanya, bapak menjawab. Siapa namanya ibu-ibu? Uqbah bin Amir. Kalau si Uqbah orang Pasir jarang bernama, tapi kalau Pak Amir banyak di sini bernama Amir. Kalau lupa Uqbah, ingatnya Amirnya saja. Kalau lupa Amirnya, Uqbah. Apalah kalau bahasa Mandailing Uqbah nih ya? Yang mendekati Kubah, kira-kira gitulah. Apa tadi ceramah seorang putih itu? Uqbah. Apa kalau di masjid yang di atas itu? Kubah. Kira-kira begitu. Mengingat kaji. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan aku ya Rasulullah nasihat. Berikan aku ya Rasulullah tuntunan hidup. Berikan aku ya Rasulullah petuah-petuah hidup. Apa yang kau inginkan kata Rasulullah, maka dibuat dalam hadis yang pendek itu. Singkatnya Uqbah bin Amir bertanya, meminta nasihat kepada Nabi. Apa kata dia? Ya Rasulullah, man najah. Apa yang harus kulakukan ya Rasul supaya aku selamat dunia akhirat? Terjemah bebasnya begitu. Apa yang harus kulakukan ya Rasulullah supaya aku selamat dunia akhirat? Kata Nabi, amalkan yang 3 ini Uqbah. Nasihat ini kepada Uqbah, tapi sama dengan kecintaan kita kepada Nabi, nasihat ini juga berlaku untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau kau ingin selamat dunia dan akhiratmu kata Rasulullah, amlik alaika lisanaka, pandai-pandai kau menjaga lisanmu kata Nabi. Ini nomor 1 Bapak Ibu. Bagaimana Pak Ustadz dengan lisan ini? Karena lisan ini kalau digunakan dengan baik, bisa dia mempersatukan orang yang bertikai. Lisan ini digunakan dengan baik, bisa dia mempersatukan yang banyak menjadi satu. Tapi kalau lisan ini digunakan untuk yang tidak baik,
yang bersatu pun bisa dia pecah belah. Bahkan orang yang bersaudara pun banyak yang putus silaturahimnya, Bapak Ibu. Gara-gara lisan adik-beradik tahun ke tahun tak bertegur sapa. Gara-gara lisan ini juga antara pengurus masjid tak bertegur sapa. Gara-gara lisan ini juga antar jamaah dan pengurus masjid tak tukar sapa. Apa sebab? Karena yang selalu jadi masalah adalah ada selalu orang-orang yang mencekal di belakang, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, tidak ketahuan dari mana sumber informasi, tapi disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat. Contoh, ibu-ibu kalau berangkat pengajian seperti ini gerakan subuh, sebenarnya kita ini sudah sepakat langkah kaki kita saja, kata Nabi, pertama hapus dosa naik derajat, hapus dosa naik derajat. Dibuat hadisnya lagi, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Belum lagi solat berjamaah subuhnya. Siapa yang solat berjamaah subuh, bahwa fi zimmatillah, dia berada hari ini dalam jaminan Allah. Jangan coba-coba ganggu orang yang solat subuh berjamaah. Allah yang akan turun langsung membela orang itu. Tak sembarang, Pak. Dilanjutkan nanti lagi mendengar tausiah sekarang. Kalau sampai syuruk nanti solat isyraq lagi 2 rakaat. Kemudian dia mendapatkan pahala haji, pahala umrah. Lalu kemudian detik-detik terakhir, katakanlah pahala yang dikumpul sudah ada 1 ton. Pas nanti detik-detik terakhir mau pulang, bisa habis pahala yang 1 ton diganti dengan dosa 2 ton, Bapak Ibu. Dari mana, Pak Ustaz? Lisan tak bisa dijaga. Hati-hati nih. Nanti kalau sudah kita keluar dari masjid ini habis syuruk, insya Allah apapun yang diberikan oleh pengurus Masjid Darussalam, tolong jangan duduk berkomentar. Aku kalau bapak-bapak tidak ragu aku, Pak. Ibu-ibu ini aku khawatirkan. Izin Pak Ketua, apa lauknya nanti? Kan bertanya sama Bapak Ibu. Rahasia, Pak. Rahasia, kata beliau. Kalau seandainya nanti gulainya katakanlah telur ayam, rupanya Ustadz dapat telur ayam karena diundang dari Ujung Batu bersama dengan Bang Putra, dikasih kami di tempat spesial. Telur ayamnya 4, ayamnya ada, sayurnya ada. Ibu pas mau keluar nengok ke dalam, Pak Khalifah dapat segitu, Ustadz dapat lagi 4. Awak cemana nih pikirnya dalam hati. Dia benar menggerutu ini. Begitu duduk dia di parkiran yang disediakan oleh panitia, dicoleknya kawannya. Alah Ustadz itu, masa dia dapat 4 kita cuma separuh? Begitu dibilangnya. Kira-kira berkurang nggak pahalanya? Kawan sebelahnya, untung kau separuh, aku tak ada sama sekali, kata dia. Lebih parah kalian sebelah lagi. Yang sebelahnya kalian separuh, ada yang tak ada, aku cuman mie tok, kuahnya pun tak ada, kata dia. Pulang dia sampai ke rumahnya, tidak berhenti dia ngomongin itu. Aku besok kalau di Darussalam acara GSSB tidak pergi, aku lagi no. Kenapa, Kak? Yang tempat bercerita ini sudah lama dia tak suka nengok GSSB, tapi dari mohon maaf muncuang ibu yang tajam nih menyebarlah ke seluruh penjuru masyarakat Rokan Hulu. Aku kalau Darussalam GSSB tidak pergi, aku no. Apa sebab? Di situ sarapan pilih-pilih kasih, kata dia. Ustadznya dikasih banyak, kami separuh. Kawan pun tak ada dapat sama sekali. Yang sebelahnya lebih parah lagi, cuman mie kuahnya pun tak ada. Padahal awak nyumbangnya semalam tuh berapa kakak sumbang? 2.000. Wajar lah kalau 2.000. Ada-adanya kawan ini. Jangan dianggap sepele masalah lisan. Maka sekarang ini hidup kamera. 2024 mau dekat. Hati-hati, ini akan terjadi orang-orang yang menggunakan lisannya dengan tujuan sebenarnya untuk menghinakan orang lain. Bisa itu dilakukan dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Itu sudah lulus kita insya Allah. Yang saya khawatirkan di gerakan subuh, memuji berlebihan sehingga membuat orang menjadi sombong. Itu yang saya khawatirkan kena kita.
Oh bapak ni hebat, ibu ni hebat, istiqomah, dermawan. Gara-gara sanjungan pujian yang berlebihan, maka dia lupa bahwa dia sebenarnya hamba Allah. Maka kemudian dia mensifati sifat iblis laknatullah. Dia merasa mampu dalam segala hal. Yang memuji berdosa, yang dipuji lupa diri. Maka dua-duanya merugi gara-gara lisan yang sering memuji berlebihan. Hati-hati Bapak Ibu. Ibu coba jawab pertanyaan Ustaz. Mana ibu sering memuji orang daripada ibu dipuji orang? Ibu-ibu di belakang masih hidup? Masih? Saya bertanya sekali lagi. Ibu mana lebih sering dipuji orang atau memuji orang? Ibu lebih sering memuji orang daripada ibu dipuji orang. Mana ibu lebih suka dipuji atau memuji? Memuji. Berapa kali sehari semalam ibu puji suami ibu? Jawaban mereka sering memuji Pak daripada mereka dipuji. Maka kemudian mereka ini berkata sering memuji. Yang mereka puji itu siapa? Maka aku tanya, berapa seringkah ibu memuji suami ibu? Sering tak? Kata bapak, lain dong kata beliau. Berarti bisa kita curigai jangan-jangan yang dia puji selama ini adalah suami orang lain Bapak Ibu. Sering-sering puji, sering-sering dia nanti agung-agungkan, tapi ada konteks dalam agama, jangan berlebih-lebihan. Aku karena hadirnya istriku di sini, aku sampaikanlah sama Oma ya. Ustaz sering tak dipuji bini Ustaz? Oh sering kali lah. Makanya kadang-kadang saking seringnya aku dipujinya, izin maaf nih Pak Khalifah. Berapa kali aku sekarang tausiah apalagi musim-musim Maulid Isra Mi'raj itu saking dipujinya tidak pernah saya tahu berapa honor saya ceramah. Asal pulang ke rumah, alhamdulillah udah sampai abang disalam tangan. Kalau ada pertanyaan Ustadz Sulaiman, hari apa, bulan apa yang paling sering istri Ustadz menyalam Ustadz? Jawabnya hari-hari besar Islam. Ya enggak? Setiap malam disalamnya. Saking dia memuliakan. Capek abang tadi, alhamdulillah. Di mana bang tadi? Lancar acaranya, alhamdulillah. Tapi biarpun capek bang, biarlah. Itu air panas sudah kusediakan rumah. Mudah-mudahan sehat-sehat, panjang umur abang. Anak-anak masih kecil, masih panjang perjalanan mereka bang. Sehat-sehat abang, yuk istirahat abang. Dipuji-pujinya, aku tengok makin lama, bukan makin tua abang loh. Rasa-rasa aku makin muda lagi, makin melambung lah. Nggak tahan lagi. Habis itu dibukanya jasawa, diraba-rabanya. Oh, ini apa ini bang kata dia? Itulah tadi malam tuh. Kalau nggak saya tanya, sering saya nggak tahu berapa jumlahnya. Nanti Ustaz bohong. Itu orang rumahku tanya mak nanti. Supaya bapak ibu jangan berkata Ustaz itu bukan ada. Enggak, sering bapak ibu. Termasuk pagi ini nanti tengok. Kalau ada. Nggak akan saya buka juga dulu. Langsung saya kasih sama dia. Nanti perlu saya minyak baru saya minta. Sering bapak ibu. Apa maknanya? Rupanya kalau sampai istri itu sering dia memuji saja suaminya, apakah dia sudah dapat pahala? Pahala lah bapak ibu. Jangankan suaminya yang dia puji, sedangkan orang lain pun yang dia puji, katakan tetangga, memasukkan kebahagiaan ke hati saudaramu, itu juga bagian dari pahala. Menyenangkan hati orang yang tak ada aliran darah dengan kita, nasabnya tidak sama, nasab pernikahan tak ada, tidak pernah kita ini berjumpa sebelumnya, diikat dengan la ilaha illallah, ayah umat tertawa senang, maka kemudian kebahagiaan yang masuk ke hati jamaah itu sudah bagian dari pahala Bapak Ibu. Maka oma-oma, mulai dari sekarang tolonglah kami, kalau kami ini sebagai suami, simpel-simpel saja ya sebenarnya. Asal bisa oma hormati kami, kemudian cakap bisa, nanti kalau kami tanya satu jawabnya paling banyak dua, sebenarnya negara ini aman Bapak Ibu. Kesalahan istri ini paling banyak begitu, ditanya satu jawabnya 5.
Mana peci abang dek mau pergi ceramah ni ke pasir? Jawab pertama, abang kan sudah dewasa, pakai mata, tempat peci di mana? Nanti bang entah dipinjam RT, abang ni pun entah cemana-mana. Dan lima dia jawab pecinya yang ditanya. Coba ibu belajar dulu gunakan lisan supaya bisa nanti kita dudukkan hukumnya bagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua keluargaku, ayo kita amalkan hadis ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa saja yang mengaku dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan. Maka konteks menggunakan lisan, menggunakan mulut nomor satu, hendaklah dia khairan, berkata yang baik-baik, yang bermanfaat. Dan pastikan Bapak Ibu ada filosofi yang paling unik. Siapa yang dapat, mudah-mudahan nanti makin bertambah ilmunya. Tidak semua yang kau pikirkan harus kau ucapkan, tapi mestinya yang kau ucapkan terlebih dahulu kau pikirkan. Ibu-ibu paham nggak bahasa ini? Ragu saya jawaban ibu-ibu ini. Paham, kata dia. Tidak semua yang kau pikirkan harus kau ucapkan, tapi mestinya yang kau ucapkan sudah terlebih engkau pikirkan. Bahasa orang tua kita, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Apa artinya? Yang keluar dari lisan kita hari ini, detik itu juga keluar. Itu pak bukan punya kita lagi. Peribahasa Indonesia mengatakan, mulutmu harimaumu. Berapa banyak orang yang Bapak Ibu dibegal, dibunuh satu keluarga gara-gara ketika diwawancara. Kenapa kau dendam betul sama apamu tetanggamu itu? Tiap hari aku saja yang dicaci makinya, kata dia. Kenapa kau bunuh itu? Gara-gara biliknya itu macam senjata mesin mulutnya. Adakah yang baru-baru ini kasus? Allahu Akbar. Ayah Bomak yang sudah hebat terbuka media hari ini, yang juga bos daripada galon yang ada di belahan dunia sana, masih Indonesia. Allahu Akbar. Dimutilasi, dipotong-potong, dicor lagi. Ketika sudah ditangkap, apa kata dia dengan sederhana saja? Petikannya adalah, saya sering. Kenapa tangannya saya potong? Tangan itulah yang sering menampar saya. Kenapa kau potong kakinya? Kakinya lah yang sering menendang saya. Tapi kaki tak berpengaruh hebat, tangan tak berpengaruh hebat. Bisa diobati kalau omongan baik, tapi tangan kasar, kaki kasar, rupanya lisan pun lebih kasar. Sering aku dihina, diejeknya. Maka aku tak sabar, hilang kendali, kumutilasi dah dia, kucor dia, baru kemudian kabur aku, kata dia. Apa kata polisi? Kenapa kau kabur? Kalau aku nyerahkan diri, apa kerja polisi lagi? Itu pula dibilangnya. Update Bapak Ibu berita itu. Itu Bapak Ibu. Maka tidak jauh-jauh orang yang sudah gerakan subuh. Ayo, kalau nampak agak-agak ada kurangnya gerakan subuh, pertanda kita sudah orang-orang yang beriman, satu keyakinan, satu tujuan yang baik. Mana yang kurang, sampaikan ke pengurus. Jangan disebar-sebarkan aib. Betul tidak Bapak Ibu? Mana yang berlebih, kurangi. Mana yang kurang, tambah. Maka kemudian supaya nanti tercapai tujuan kita, bersatu menjadi umat terbaik, bersatu menjadi umat menjadi kuat. Apa maknanya? Sapu lidi kalau satu tak bisa mengusir sampah, kalau dikumpul 100-200, sebesar apa sampah di halaman, sebanyak apa rata bersih dia buat. Itulah filosofi gambaran kekuatan umat Islam. Maka jangan ada yang sudah ikut gerakan subuh masih datang mengintai-intai, berpura-pura, menengok-nengok kekurangan-kekurangan. Sampai kiamat dunia ini takkan pernah menjumpai kesempurnaan dalam hidup ini sampai kiamat Bapak Ibu. Ini jangan-jangan yang bapak-bapak yang pakai rompi ini pun udah digosip jamaah juga ini. Orang itu dapat rompi, aku ndak ada, kata dia. Dari mana beliknya itu? Ibu-ibu belakang mukenahnya seragam, aku kan nggak ada. Cemana caranya itu? Makin banyak ibu merepet, makin banyak bapak mengeluh. Itulah pangkal ketidakbahagiaan bapak ibu di dunia ini. Ulang sekali lagi.
makin banyak merepet, makin banyak ngeluh, itulah pangkal utama hilang kebahagiaan kita di atas dunia ini. Maka belajarlah, kata Nabi, yang pertama kalau kau ingin bercakap, ingin ngomong, falyakul khairan, bercakap yang baik-baik, yang menyejukkan, yang bisa membuat orang senang, yang bisa membuat orang nanti dia taubat, yang bisa membuat orang nanti menyesali dosa-dosa. Intinya yang baik-baik, bukan berarti tak menyinggung perilakunya, tapi yang kita singgung sifatnya, bukan dirinya. Ini kadang-kadang nampak dia pemain judi, sampai bertahun-tahun tak pernah dicekapinya bapak yang tukang judi tadi. Yang pemain judi itu manusia. Yang pemain judi itu masih selagi manusia, apalagi dia orang Islam, sering berkomunikasi dengan dia. Mana tahu lewat lisan bapak dia tahu bahan. Jangan pula bapak nanti datang ke sana, bapak pula yang mengajak dia duluan. Mana balok anam tadi? Itu kacau lah. Dakwahi dia. Ketika dakwah berjalan, apakah dia tersinggung? Tersinggung karena disinggung tentang kebiasaannya. Itu makna falyakul khairan, katakan yang baik-baik, kata Nabi. Ajak umat ini terus ajak. Aku tidak mampu Pak Ustaz ngomong yang baik-baik. Aku tidak bisa Pak Ustaz baca hadis, baca Quran pun terbata-bata. Terjemahnya aku tak paham. Apa yang bisa aku lakukan? Pilihan kedua, kata Nabi, Auliasmut. Bahasa orang KIT 2, keep silent please. Apa itu Bapak Ibu? Bahasa sininya, keep silent please. Diam saja. Ontok samyang. Diam. Oh Pak, gimana gerakan subuh tadi? Aku tidak tahu. Aku pilih diam sekarang. Sukses gak tadi Pak? Jangan cerita lagi. Bapak sarapan tadi? Itulah masalahnya. Jangan cerita. Sebenarnya aku mau sarapan tadi, cuma tengok karena nasi itu kurang, api tidak. Masa ikan dia tipu sebenarnya. Mulai lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, belajar pilihan yang dua ini. Bisa kau bercakap yang baik-baik, bercakaplah. Tapi kalau sampai nanti cakapmu itu bisa memperpecah umat persatuan, bisa nanti sudah membuat yang baik ini menjadi buruk, lebih baik memilih diam saja. Inilah amalan kami sebagai suami ibu-ibu. Maka kami di rumah lebih banyak kadang memilih diam. Aku kalau ditanya biniku macam-macam, gitu aja bilang. Dari mana bang tadi? Dari sana bilang. Apa bang? Aku biniku ini biarpun muda memang ada pekak-pekaknya ketemu sedikit. Asal pelan aku ngomong tuh, apa bang kata dia? Mulai kami sama seingatku, ndak pernah aku ngomong tuh sekali saja dia paham. Harus 2 kali. Apakah suara saya yang kepelanan tidak tahu, atau ngomong saya yang tak jelas itu pun saya tidak tahu. Sampai hari ini Pak, ada orang rumah Ustaz? Ada, tanya ibu-ibu nanti. Betul kata Ustaz itu? Betul. Sekali aku ngomong nanti pasti diulang. Dari mana bang tadi? Kata dia. Dari pasti. Dari mana bang? Itu kebiasaan kalian. Dan itulah yang paling menjengkelkan dalam kehidupan kami sebagai laki-laki. Karena laki-laki tidak suka dia banyak cakap sebenarnya, kecuali ibu mendapatkan laki-laki penceramah. Itu saja. Selain penceramah, diam saja deh. Macam mana bang? Terserahlah. Bagaimana baiknya lah. Bang, aku belikan besok emas dulu ke pasar bang. Ada duitnya? Ada. Pilih. Tidak banyak cakap. Kalau perempuan, macam mana kucing nih bang? Kucing pun dicurhatkan sama lakinya. Berhentilah. Amal pertama kata Rasulullah kepada Uqbah bin Amir, amlik alaika lisanaka, usahakan jaga lisanmu. Sejauh mana kau pandai jaga lisanmu, sejauh itulah engkau akan selamat. Itu baru dunianya Bapak Ibu, belum akhiratnya lagi. Diulang-ulang kajian guru-guru kita di sini bahwa orang-orang yang paling bangkrut di hari kiamat besok bukan yang tak sholat, bukan yang tak puasa. Malah dia rajin sholat, rajin puasa, pahalanya menumpuk banyak dikasih Allah. Apa kegagalan dia? Rupanya dia pernah menyakiti hati orang lain. Belajar kita dari sekarang Bapak Ibu. Angsur-angsurlah, angsur-angsur. Ibu-ibu yang sudah lama tak bertegur sapa dengan tetangga, tunjuk tangan, saya kasih hadiah. Ada nggak di sini satu orang yang sudah lama tak bertegur sapa dengan tetangganya? Tunjuk tangan. Ditengoknya kawan sebelahnya, tunjuklah kak, kata dia. Mana berani dia Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Yang kedua,
Wal ya'saka baituka, luaskan rumahmu kata Nabi kalau kau ingin selamat dunia akhirat. Maka kalau orang baca hadis hanya syarahnya saja, tidak pernah dia memahami tentang ulumul hadis, maka dia akan berkata, kata Nabi, syarat supaya kita bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat itu adalah buatkan rumah besar-besar, kata dia. Apakah itu maknanya? Bukan. Bahwa rumah yang besar itu satu maknanya, sering-sering engkau beribadah di rumahmu, satu. Yang kedua, periksalah bagaimana ibadah anggota keluargamu, dua. Yang ketiga, bahwa rumah yang disebut dalam hadis itu adalah bukan fisik, tetapi rumah orang beriman adalah haru. Kok haru pula jadinya? Hati. Allahu Akbar. Kutanya dulu bapak-bapak, jangan ibu-ibu dulu. Mana lebih suka bapak berkunjung ke rumah orang yang rumahnya besar tapi hati pemiliknya sempit, daripada rumahnya kecil hatinya lapang? Nah, mulai kan? Tersinggung yang rumah besar nanti. Mana lebih suka bapak berkunjung ke rumah orang yang rumahnya besar hatinya sempit, atau rumahnya sempit hatinya lapang? Dua-duanya tak ada yang betul. Yang betul nomor 3 bapak. Berkunjunglah ke rumah orang yang rumahnya lapang dan hatinya juga lapang. Memilih saja pada kali bapak. Tapi Ustaz tak kasih pilihan ketiga. Mohon maaf bapak. Begitulah mestinya. Kalau berkunjung ke rumah orang yang lapang hatinya, maka kemudian begitu kita masuk, hangat sambutannya, biarpun yang keluar air putih, tapi kita sudah merasa sangat dihargai. Ada orang pulang dari rumah, 1 jam kita bercerita, Pak Ustaz, air putih pun tidak keluar ya. Aku tengok di kulkasnya adanya Sprite, adanya minuman-minuman dingin, tidak ada keluar satu pun, kata dia. Tidak apa-apa. Kaya orang di dunia ini karena 2 perkaranya. Apa syarat utama? 1, saking dermawannya kaya raya. Yang kedua, saking pelitnya, makanya kaya. Begitu Bapak Ibu. Ini masuk Bapak yang paling pelit, makanya dia bisa kaya raya. Yang Ustadz ingin sampaikan yang nomor 2-nya saja. Bapak Ibu yang sudah ikut gerakan subuh, tidak apa-apa rumah kita fisiknya sempit, tidak apa-apa ukurannya hanya 5 kali 5 meter. Tapi kalau sudah dapat ilmu dari gerakan subuh, pastikan ilmu ini menjadi cahaya nur ke rumah masing-masing. Jangan bapak menjadi soleh sendiri, jangan omak menjadi soleha sendiri. Harus kusampaikan biarpun kasar bahasanya pak. Biarpun bapak sudah rajin sholat subuh berjamaah, tapi bapak tidak pernah merah muka bapak menengok bini bapak kekede tidak pakai jilbab. Bapak sudah rajin sholat subuh berjamaah, tapi anak gadis bapak yang SMA masih dibonceng orang malam minggu, bapak diam saja. Bapak sudah rajin ikut gerakan sholat subuh berjamaah, zikir, alhamdulillah, istiqomah, tapi tidak pernah merah mukanya. Anak lajangnya tak sholat, istrinya tak sholat, istrinya pun tak nutup aurat, dia diam saja. Itulah musibah terbesar satu dalam kehidupan ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, qu anfusakum, pelihara dirimu. Sudah kita pelihara sekarang ini, berkumpul dengan orang-orang baik. Wa ahlikum, tanggung jawab kedua adalah keluarga di belakang. Jangan biarkan istri dia masuk neraka jahanam, jangan biarkan anak-anak kita masuk neraka jahanam. Yang subuh ini bapak ikut sholat, oma ikut sholat. Bagaimana anak kita subuh ini? Ada nggak yang bangun jam 8 kesiangan pagi ini? Begitu bapak ibu. Nggak bisa kita selamat besok, terutama laki-laki yang soleh-soleh ini. 4 perempuan akan menuntut menanti kita besok di hadapan Allah. Yang pertama siapa itu Pak Ustaz? Yang sudah menikah adalah istrimu. Apa kata dia? Memang betul ya Allah, lakiku dulu ketika di Pasir Pangarayan rajin gerakan sholat subuh, tapi tidak pernah aku sekalipun diajaknya untuk pergi gerakan subuh. Makanya aku begini dan terus sholat subuhku jam 8 pagi. Istri. Nomor 2, lahir anak perempuan, sudah akil balik, sudah dewasa.
Ketika di hari akhirat besok apa kata dia? Kenapa banyak betul kata malaikat catatanmu di sini? Gak sholat kau, gak tutup aurat kau, pacaran kau, banyak kali dosamu nih. Bentar malaikat, itu bukan kesalahan saya, tapi aku seperti ini. Aku tidak pernah dididik ayahku, tidak pernah aku diingatkan ini salah. Aku tak paham, nggak dipahamkan aku agama, tak disuruh aku sholat, tak disuruh nutup aurat. Maka dosaku banyak bergelimang seperti ini. Bukan salahku mutlak, tapi salah ayahku itu malaikat. Bagaimana Bapak Ibu? Dicari kita besok di hari kiamat Bapak Ibu. Dan bisa kita disoleh sendiri. Ingatkan, siapa lagi Pak Ustadz laki-laki perempuan ketiga? Saudari perempuan kita. Ingatkan Pak, adik, almarhum ayah, almarhum oma, mereka sudah lama meninggal. Kita bersaudara hanya 5 saja. Cuman kau adikku udah perempuan satu-satunya. Tolong hargai Allah. Kalau kau keluar rumah dek, tutup auratmu ya. Bukan kau hargai abangmu ini, hargai Allah. Yang menyuruh kau tutup aurat bukan abangmu ini biarpun ustaz, tapi Allah. Jaga sholatmu ya. Apa sebab? Jangan sampai ayah oma bosan. Biarlah kata anak-anak kita cerewet, tapi masih ada kita selamat dari penyakit dayus namanya. Siapa orang yang dayus itu? Keluarganya melakukan maksiat, tapi tak pernah wajahnya merah menunjukkan marah maksiat yang dilakukan oleh keluarganya. Yang perempuan keempat menuntut kita besok di hadapan Allah adalah oma kandung ketika ayah sudah meninggal Bapak Ibu. Maka oma kandung ini dia panggil kita balik anaknya nih ayah. Kalau di Mandailing begitu Bapak Ibu. Apa sebab? Karena itu sudah menjadi ayahnya balik. Maka kemudian itu diurus baik-baik. Jangan lagi membuka aurat, jangan lagi tinggalkan sholat. Apa sebab? Tidak akan sempurna besok masuk surga kalau sendiri-sendiri. Tak enak besok kalau sampai ada yang di neraka. Inginnya bersama-sama masuk surga. Makanya supaya selamat kata Nabi, luaskan rumahmu bermakna, pulang gerakan subuh dapat ilmu, sampaikan ilmu, amalkan bersama-sama di rumah masing-masing. Jangan ada orang kayak gini, sudah ramai gerakan subuh begini, masih ada yang bangun jam 8, bangun jam 9. Kita yang sudah ikut gerakan subuh pun pulang kita. Kalau sampai anak yang sudah akil balik, rupanya baru dikucek-kuceknya matanya, ditengok jam 8:30, menangis kau di hadapan Allah. Masih hidup ayah nak, masih hidup ayah hari ini sama omakmu. Pulang kami gerakan subuh, masih mendengarkan hari ini engkau nasihat. Bagaimana kalau kami mati besok? Mungkin sholat subuhmu pun tak ada lagi, sholat zuhurmu pun tak ada lagi. Sedangkan masih hidup ayah omak, sholat subuhmu jam 8. Meninggal ayah omak besok, mungkin kau tak sholat lagi. Apa yang mau dia kirimkan ke kuburan kita besok Bapak Ibu? Pikirkan dari sekarang. Yang terakhir Bapak Ibu, tengok udah mulai apa juga Bapak tengok saya. Karena jam itu pun udah jalan. Sekarang 5:30 Bapak Ibu, alhamdulillah. Itulah yang disebut dengan baterai siluman. Kadang mati, kadang hidup. Yang terakhir Bapak Ibu adalah tangisilah dosa-dosamu. Tidak lamanya kita nih Bapak Ibu hidup, sering sampaikan Tuan Guru kita, melihat hadis Nabi, Allahu Akbar, Sittin 60 tahun, Wasaba'in 70 tahun. Kita tengoklah orang tua kita hari ini, asal udah 60, Allahu Akbar, penyakit ke penyakit lagi, 70 lagi, penyakit ke penyakit lagi. Kalaupun hidup kita 80 dikasih Allah, udah bagaimana model kita nih Bapak Ibu? Artinya, mumpung sehat, tidak ada yang paling cepat dilakukan kecuali taubat Bapak Ibu. Tidak ada yang paling bagus dilakukan kecuali segera taubat Bapak Ibu. Ustaz Rangkuti ini 34 tahun. Ayah Omanda tahu persis saya lahirnya di mana dan bagaimana saya dibesarkan dan sampai saya menjadi ustaz. Yang tahu persis dosa sekecil sehalus apapun saya dengan Allah. Bapak juga sudah lebih berumur 40-50 tahun. Jangan Bapak Ibu berpikir bahwa Allah sudah lupa sejarah yang 20 tahun dulu. Kalau pernah kau ambil ayam sebelah rumahmu, sekarang jangan pikir aku sudah gerakan subuh dan dimaafkan Allah tuh. Balikkan pulang dari gerakan subuh nanti. Berat tuh Pak Ustaz, berat. Daripada bawa ayam di padang mahsyar, itu lebih parah lagi.
Sekarang aku ikut gerakan subuh Pak Ustaz, tapi aku tiap bulan dulu manen sawit orang. Cuman itu Pak Ustaz, hitung-hitung saja. Kira-kira 1 bulan berapa banyak kau panen sawit orang? Rasa-rasa aku sekarang udah sampai 5 ton loh Pak Ustaz. 1 kol diesel lah mungkin Pak Ustaz. Daripada nanti itu dibawa di hari kiamat di mahsyar nanti tak ada kol diesel, tak ada pabrik, maka selesaikan di dunia ini sebelum masa itu tiba. Siapa yang tak selamat di akhirat besok, yang menanggung beban dosa dunianya, tapi dia besok tak selesai di dunia, dia akan bermasalah besok di hadapan Allah. Dosa kepada Allah mudah ayah koma urusannya, sudah diajarkan guru-guru kita. Kalau dosa antar sesama manusia agak sulit urusannya, itu kaedah dalam fikihnya. Haqqullah mabaniun lil musahama wa haqqul adami mabaniun lil musahha. Kalau hubungan dengan Allah, ayah koma mandi taubat, sholat sunnah taubat, menangis, semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita selama ini. Tapi kalau dosa kepada manusia, cakapmu sering menyakiti orang, cepat-cepat minta maaf sebelum kita meninggal. Sifat kita, apa yang kurang diterima orang, belajar memperbaiki sifat. Kira-kira hari ini kita masih suka pelit, batil, kikir, belajar menjadi orang dermawan. Dalam rangka supaya selamat, usahakan sering-sering dulu menangis terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Saya pun sering menangisi dosa saya. Ayahku pun begitu juga mestinya. Omakku juga begitu mestinya. Tatesan air mata ini besok moga-moga bisa memadamkan marahnya Allah dan memadamkan api neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai 3 Bapak Ibu. 6.34. Udah lewat syuruk rupanya Bapak Ibu. Dikait ini sejuk, nggak terasa kita udah jam sekian rupanya. Kita syuruk Bapak Ibu, kita tunggu arahan panitia nanti supaya kita sama-sama menikmati sedekah yang diberikan oleh kaum muslimin dan muslimat. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan, keterbatasan ilmu, kebodohan kami. Mohon kesaksian Bapak Ibu, bisakah Ustaz Rangkuti ini dimaafkan, diizinkan dunia akhirat? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas segala penghormatan dan kesempatan ini. Sehat-sehat kita, panjang umur, mudah-mudahan bertemu di dunia, bertemu besok dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.